Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hasanul Ikram dengan NIM 23101001077 sebagai ketua kelompok 5, dan anggota saya itu Dinda Oktavia Pratiwi dengan NIM 231001026 dan Imam Ikhlasul Jihad dengan NIM 231001059. Nah, di video presentasi kali ini pada tugas mata kuliah Machine Learning, kami akan menjelaskan tentang menghitung manual neural network menggunakan Excel yang sumbernya dari video YouTube Electro Programming, akun channel Electro Programming, bisa dilihat nanti di sini. Kita langsung ke PPT-nya, itu dengan tema membongkar mesin neural network atau memahami logika matematis di balik proses belajar sebuah mesin melalui perhitungan manual iteratif. Ini bisa dilihat adalah arsitektur perception tunggalnya atau representasi skematiknya. Ketika proses itu input data X dikalikan dengan bobot Y ditambahkan bias B di tengah ini, kemudian dijumlahkan dengan sum, hasilnya melewati fungsi aktivasi atau F untuk menghasilkan output Y. Jadi model sistematisnya itu rumusnya seperti yang di bawah ini. Y sama dengan fungsi aktivasi dikalikan dengan XI dalam kurung XI dikalikan dengan WI tambah B bias. Ini hanya dalam mesin yang belajar bukan sihir. Jadi semacam kayak ada black box dan white box. Di black box terlebih dahulu bekerja di balik layar, sulit dilacak saat terjadi kesalahan dan dianggap sebagai sihir algoritma. Sedangkan white box itu logika transparan, setiap kesalahan dapat dilacak matematis dan murni manipulasi matriks dan probabilitas. Jadi sebelum kita menyerahkan keputusan pada algoritma tingkat tinggi, kita harus mampu melacak bagaimana sebuah bobot berubah dari satu baris data ke baris berikutnya. Selanjutnya anatomi data fundamental. Bisa dilihat ini ada 7 sampel data training X1 dan X2 nya, dan juga di ini dengan nilainya. Itu ada fitur input, lalu ada target atau label aktual. Jadi mesin ini bertugas mencari pola. Jadi diberikan dua kombinasi nilai X, itu ada X1 dan X2. Jadi mesin harus mampu menebak apakah output akhirnya adalah 0 atau 1, dan outputnya sini adalah output Y ini maksud. Itu panel kontrol inisialisasi. Nah, sini ada W1 sama dengan 0.3 atau bobot awal fitur 1, menentukan seberapa penting X1 nya, dan ada W2 sama dengan minus 0.4 atau bobot awal fitur 2 yang menentukan seberapa penting X2 nya, dan ada LR sama dengan 0.04 atau learning rate nya, itu kecepatan mesin beradaptasi dari kesalahannya. Terlalu besar sama dengan tidak stabil, dan terlalu kecil sama dengan lambat. Jadi semua sistem siap, bobot inisial diberikan secara acak, mesin akan mulai mengunyah data dari baris pertama. Ini adalah fase 1 atau feed forward, atau disebut dengan mengunyah data. Seperti rumus sebelumnya, ada X1 dikali dengan W1 menghasilkan sum, dan ini X2 dikali dengan W2 menghasilkan nilai sum juga. Nah, nilai X1 nya tadi adalah 0.3 dan X2 nya itu minus 0.4. Jadi nilai sumnya ketemu. Jadi mesin mengambil data lalu mengalihkannya dengan bobot saat ini dan mengumpulkan semuanya untuk menghasilkan nilai mentahnya. Dan untuk fase kedua, yaitu fungsi aktivasi sebagai pengambil keputusan. Jadi nilai mentahnya, nilai sum ini masuk ke batas ambang itu 0.5. Terus ada dua kemungkinan, jika sum lebih besar dari 0.5 jadi prediksinya sama dengan 1 atau kelas A. Begitupun sebaliknya, jika sum
kurang dari atau sama dengan 0.5, jadi prediksinya adalah 0 atau termasuk kelas B. Jadi nilai mentah harus dikonversi menjadi keputusan binar. Jadi kita menggunakan aturan sederhana. Jika hasil kalkulasi menembus angka 0.5, mesin menebak 1. Jika gagal menembus, mesin menebak 0. Ini ada fase 3, yaitu realita versus prediksi, dimana di sini error sama dengan y underscore prediksi dikurangi y aktualnya. Nah, dimana di sini ada tebakan tepat, yaitu aktual 1 versus prediksi yaitu 1, dimana errornya itu sama dengan 0 yang merupakan tidak ada tindakan. Kemudian ada tebakan meleset, yaitu aktualnya 1 dan prediksinya 0, dimana di sini errornya itu sama dengan 1 atau kesalahan error adalah bahan bakar utama proses belajar. Nah, tanpa adanya error, mesin akan menganggap pekerjaan selesai dan tidak akan pernah memperbarui parameternya. Nah, kemudian ada fase 4, yaitu jantung pembelajaran mesin, dimana di sini mesin belajar sebuah mekanisme umpan balik matematis yang memastikan mesin sedikit lebih pintar dari sepersekian detik sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat memori mesin yang telah diperbarui dan pengetahuan sistem sebelumnya, yaitu di sini which baru sama dengan which lama ditambah LR plus dikali error dikali X1, dimana di sini LR yaitu adalah gas adaptasi, kemudian error itu pemicu, saklar pemicunya, kemudian X1 itu arah koneksi bersumber dari data yang sedang dibaca. Kemudian di sini ada perjalanan menuju konvergensi, dimana proses ini merupakan komputasi satu baris data diulang untuk seluruh dataset. Nah, pada iterasi pertama, mesin gagal menebak 4 dari 7 data. Kemudian melalui koreksi berulang yang tak henti, tingkat kesalahan dipangkas secara bertahap. Bisa lihat dari kurvanya di sini. Nah, iterasi 10 yaitu ada 0 kesalahan, kemudian di iterasi 5 ada 2 kesalahan, dan iterasi pertama itu ada 4 kesalahan. Kemudian di sini kita bahas iterasi 10, yaitu titik stabilisasinya, dimana di sini kita lihat wedge 1 dengan wedge 2 nya. Kemudian targetnya itu tercapai ketika seluruh prediksi sama dengan realita, yaitu error sama dengan 0. Algoritma berhenti, kemudian bobot wedge 1 dan wedge 2 terakhir ini menjadi representasi atau otak model yang kita sudah matangkan. Kemudian di sini ada uji validasi menghadapi data baru. Kemudian kita bisa lihat di sini data testing baru, kemudian model, kemudian ada hasil kalkulasinya, yaitu model di sini itu bobot iterasi 10 dan terkunci, kemudian prediksinya itu alasannya itu sama dengan 1. Nah, model yang baik harus bisa menebak data yang belum pernah ia lihat dengan memasukkan data testing baru ke dalam bobot yang telah dikalibrasi, dan mesin kita memprediksi kelas 1 dengan mulus tanpa perlu koreksi lebih lanjut. Dan di sini ada peta siklus perseptronnya, dimana di sini kita lihat yang pertama itu feed forwardnya atau balikan data dengan bobot saat ininya, dimana data dikalikan dengan bobot. Kemudian yang kedua ada aktivasi, yaitu konversi hasil menjadi tebakan binar, dimana f hasil sama dengan 0 or 1. Kemudian ada yang ketiga itu ada evaluasi atau hitung error terhadap data aktualnya, dimana error sama dengan aktual dikurangi tebakan. Kemudian keempat ada koreksi, yaitu memperbarui bobot jika terjadi error. Nah,
Membongkar black box membuktikan bahwa kecerdasan buatan di level fundamental adalah orkestrasi matriks yang dilatih oleh kesalahan. Sebuah siklus tebak, periksa, dan perbaiki yang berujung pada presisi. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.